Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Firaldi dengan NIM 2451202071111061. Perkenalkan, nama saya Sandi Ratu Saputra dengan NIM 2451202001111077. Perkenalkan, saya Kanahaya Parastiayu Andrina dengan NIM 24512020111007. Perkenalkan, nama saya Kavian Arif Firjatullah dengan NIM 2451202071111045. Perkenalkan, nama saya Rasyad Sitarasi dengan NIM 2451-2020-711101. Dengan ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang benturan norma konflik budaya antara imigran India dengan masyarakat Jepang. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwasanya Jepang merupakan negara dengan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia. Dengan masifnya perkembangan teknologi, industri, otomotif, dan lain sebagainya. Namun, di balik kesuksesannya, Jepang tengah menghadapi ancaman nyata, yaitu krisis kependudukan yang dapat mengancam perkembangan dan pertumbuhan negaranya. Untuk itu, Jepang telah membuka akses bagi ratusan ribu imigran dari negara lain. Kedengarannya keren kan? Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan budaya ini bisa hidup berdampingan secara harmonis? Atau justru perbedaan aturan dan cara berkomunikasi akan menimbulkan benturan dan konflik? Simak pembahasan berikut ini untuk melihat bagaimana konflik budaya ini terjadi dan apa dampaknya bagi masyarakat itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwasanya saat ini Jepang sedang menghadapi krisis demografi dengan angka kelahiran terendah dan kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, sejak tahun 2025, Jepang telah menjalin kerjasama dengan India dengan mendatangkan lebih dari 500.000 tenaga kerja dan puluhan ribu tenaga terampil. Oleh karena itu, kebijakan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap sebagai solusi mendesak terkait ekonomi Jepang, sekaligus memperkuat hubungan strategis dengan negara India. Namun, sebagian masyarakat lainnya khawatir akan dampak sosial dan budayanya, terutama dalam perbedaan norma, nilai, dan gaya komunikasi. Salah satu contoh nyata adalah insiden viral yang telah tersebar luas di media sosial ketika sekelompok pemuda India ditegur oleh polisi Jepang karena telah merokok di area terlarang. Respon yang berbeda terhadap aturan tentu saja membuat situasi memanas dan memicu adu mulut antara pemuda India dan juga polisi Jepang. Peristiwa ini telah mencerminkan adanya ketidaksinkronan dalam disiplin, etika kerja, dan cara berkomunikasi dari kedua budaya tersebut. Fenomena ini telah menunjukkan bahwa globalisasi memang membawa peluang sekaligus tantangan. Jepang telah mendapat tenaga kerja baru, tetapi Jepang juga harus dapat mengelola keberagaman budayanya. Oleh karena itu, kunci dari integrasi harmonis ini ada pada komunikasi antar budaya yang efektif, agar gesekan bisa diubah menjadi kerjasama dan keberagaman bisa menjadi kekuatan. Dengan meningkatnya imigran India ke Jepang melalui program bilateral, konflik budaya muncul akibat perbedaan norma, nilai, dan gaya komunikasi, di mana Jepang menekankan kedisiplinan, ketertiban, penghormatan aturan, serta komunikasi tidak langsung dan etis. Sementara India cenderung lebih ekspresif, fleksibel, dan langsung yang sering dipandang tidak sopan oleh masyarakat Jepang. Deskripsi situasi mencangkup manfaat program seperti peningkatan sumber daya manusia dan pengetahuan, tetapi juga insiden viral seperti pemuda India yang ditegur polisi karena merokok di tempat umum, memicu adu mulut dan ketegangan sosial. Masalah utama yang diidentifikasi meliputi kesulitan integrasi dan adaptasi budaya, penguatan stereotip negatif via media sosial, serta demonstrasi masyarakat Jepang yang mencerminkan ketakutan terhadap gangguan identitas budaya, harmoni sosial, keamanan, dan ekonomi akibat imigrasi massal. Oke, jadi dari permasalahan yang sudah kita bahas, ada dua teori yang cukup berkesinambungan dengan masalah yang sedang kami analisis saat ini. Oke, yang pertama ada teori akulturasi dari John Weberi. Sebenarnya apa sih akulturasi itu? Jadi akulturasi adalah proses penyesuaian antara dua budaya yang saling bertemu.
Di kasus ini, imigran India itu dituntut oleh Jepang agar mudah beradaptasi dengan norma dan budaya lokal. Contohnya seperti kedisiplinan dan komunikasi secara tidak langsung. Dan jika adaptasi gagal, maka akan munculnya stres akulturasi yang dapat memicu konflik. Lalu keberhasilan akulturasi ini bergantung pada keterbukaan imigran terhadap budaya lokal dari Jepang itu sendiri. Oke, lalu yang kedua ada teori konflik budaya dari Thorsten Selin. Yang dimana konflik budaya ini dapat muncul karena adanya perbedaan norma dan gaya komunikasi. Yang dimana warga lokal Jepang sendiri lebih ke komunikasi yang kurang terbuka. Sedangkan imigran India ini komunikasinya cukup ekspresif dan sangat membuka diri. Dan hal tersebutlah yang dapat menimbulkan konflik antara imigran India dan juga warga lokal Jepang itu sendiri. Jadi pada intinya, konflik dan akulturasi itu saling berkaitan, di mana perbedaan budaya itu menyebabkan adanya konflik dan juga dominasi. Sementara akulturasi yang didukung dengan baik, itu adalah kunci untuk mencegah penyebab konflik menjadi lebih luas. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya pada beberapa bagian sebelumnya, bahwasanya kerjasama bilateral yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan juga pemerintah India ini merupakan salah satu bentuk langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan dan krisis demografi yang sedang dialaminya saat ini. Kesepakatan untuk mendatangkan lebih dari 50.000 pekerja dari India tentu saja akan memberikan dampak dan perubahan yang besar dalam dinamika komunikasi antar budaya. Hal ini tentu saja bagaikan dua buah mata pisau, dapat memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan dan wawasan, tetapi juga sangat rawan terjadinya konflik. Kita bahas dulu dari dampak positifnya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya dengan adanya kesempatan bagi pertemuan dua buah budaya yang berbeda, ini akan meningkatkan cultural awareness ataupun kesadaran budaya bagi masyarakat, entah itu masyarakat Jepang ataupun masyarakat India. Dengan adanya pertukaran masyarakat ini, tentu saja dari dua belah pihak masyarakat dapat lebih mengenal, dapat lebih menghargai perbedaan yang ada, serta mengurangi stereotip ataupun generalisasi berlebihan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Selain itu, dengan adanya kesempatan bagi kedua buah masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, tentu saja akan meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk memiliki dan meningkatkan kompetensi komunikasi antar budaya. Dengan masifnya interaksi yang terjadi dari masyarakat Jepang ataupun masyarakat India dapat memiliki kesempatan untuk saling berkomunikasi dan saling mengenal satu sama lain, sehingga kompetensi komunikasi antar budaya tidak hanya dari segi wawasan, tetapi dari segi praktik komunikasinya juga dapat terlatih dan terasah. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak hanya dampak positif yang ada, tetapi hal ini tentu saja membawa sebuah dampak negatif yang perlu untuk kita atasi bersama. Dan sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kerjasama bilateral antara Jepang dan India ini tentu tidak hanya mendatangkan sisi positif, tetapi juga akan terjadi berbagai dampak yang mungkin juga akan merugikan bagi kedua belah negara dalam konteks komunikasi antar budaya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya interaksi antara masyarakat Jepang yang memiliki bentuk komunikasi lebih indirect, sopan, dan juga mengandalkan dan mengutamakan keharmonisan, tentu tidak akan berjalan dengan begitu mulus untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat India yang memiliki gaya komunikasi yang lebih terbuka dan juga ekspresif. Nah, benturan nilai serta norma ini dapat menciptakan kesalahpahaman serta munculnya konflik sosial. Salah satunya adalah timbul berbagai demonstrasi yang terjadi di Jepang untuk menolak terjadinya pertukaran ataupun mendatangkan imigran dari India ini. Nah, selain itu, apabila kita lihat dari segi psikologis, tentu saja akan sangat mungkin bagi kedua belah masyarakat untuk terjadinya gegar budaya ataupun culture shock. Nah, hal ini dapat dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah fleksibilitas budaya, etnosentrisme, serta stres adaptasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya secara keseluruhan, interaksi kedua budaya antara masyarakat Jepang dan juga masyarakat India ini adalah sebuah fenomena yang sangat-sangat kompleks. Karena di dalamnya ada peluang untuk memperkaya pengetahuan serta membangun integrasi sosial, tetapi di saat yang sama akan dapat ataupun akan sangat-sangat mungkin untuk terjadinya geseran ataupun gesekan antar budaya. Dengan ini, konflik Jepang yang mengalami krisis demografi mengenai angka kelahiran
anak menurun, tingkat populasi di Jepang menjadi menyusut. Hampir 1 jiwa dalam setahun, dan juga rasio tenaga kerja terhadap lansia semakin menyempit. Nah, dari kasus ini telah dialami banyak hal yang terjadi pada awal tahun 2025. Hal ini menjadikan bahwa pemerintah Jepang mulai membuka pintu imigrasi secara lebih luas sejak era Perdana Menteri, yaitu Shinzo Abe, termasuk melalui program pertukaran sumber daya manusia secara besar-besaran dengan India. Fenomena tersebut menjadi dampak pada kesepakatan untuk menandakan lebih dari 50.000 imigran India ke Jepang yang membawa berbagai perubahan dan juga dinamika. Nah, hal tersebut menjadikan pesan bahwa tidak semua budaya pada masing-masing negara itu sama. Akan tetapi dapat saling bergantung dan juga saling bekerja selama masing-masing negara tersebut saat disatukan dapat menjadi budaya masing-masing dengan baik. Dan juga dari hal tersebut memberikan respon yang empati budayanya dengan bijak.